Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Fuji Arya Fitri, yang mana pada hari ini kita akan membahas apa itu teori resepsi sastra. Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. Karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas dengan berbagai kemungkinan penggunaan. Dengan resepsi sastra, terjadi suatu perubahan besar dalam penelitian sastra yang berbeda dari kecenderungan yang biasa selama ini. Selama ini, tekanan diberikan kepada teks, dan untuk kepentingan teks ini biasanya untuk pemahaman seorang peneliti mungkin saja pergi ke Yunus 1985 halaman 1. Dan masuk kita ke cuplikan filmnya dan bagaimana tanggapan atau reaksi dari penontonnya atau pembacanya. Mari kita simak video selanjutnya. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan, oh kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku. Nah, dari cerita atau cuplikan film tadi, ada beberapa yang menanggapi dengan negatif dan ada pula perspektif yang positif. Dimulai dari username Adelia. Pahami isi novel dengan baik. Keduanya sama-sama terluka. Adat di Minang yang sangat kental pada zaman itu dan sulit untuk dilawan. Dan yang kedua dari FS Huzuhu 1, siapakah kejam di antara kita? Itu adalah kata-kata Zainuddin untuk membalas betapa sakit hatinya dia kepada Hayati. Dan yang ketiga ada dari Alfa. Andai kau melihat dari sudut pandang hati Hayati yang harus memilih pilihan yang begitu rumit dan sulit antara durhaka atau cinta. Ya, memang perjodohan antara Hayati dan Aziz direncanakan oleh nenek mamanya, Hayati. Ada juga nih dari username Hamster Kaget yang membela bagaimana Hayati mencintai Zainuddin. Mbak katanya, Zainuddin mencintai Hayati tanpa pantangan itu mudah. Hayati mencintai Zainuddin bagai melewati 7 samudra. Dan kalian bilang Hayati kejam? Ada juga nih yang melihat perspektif dari Buya Hamkanya sendiri. Hamka tulis novel ini bukan untuk menghina mana-mana. Ada pengajaran yang perlu diteliti, adat, budaya, cinta, dan betapa kerasnya hati manusia. Nah, terketuk gak kalian buat menonton film ini? Silahkan tonton ya. Ada juga nih bentuk singgungan untuk pihak Hayati ataupun Zainuddin.
Dari username possession31. Bukannya Hayati terpaksa melakukan itu semua. Dia membela Hayati. Ada lagi nih, satu lagi dari username ada namanya 4. Dari film Van der Wijk, aku sadar betapa serba salahnya posisi seseorang perempuan. Yah, begitulah adat di Minangkabau. Pada zaman itu sangat kental. Zainuddin harus diakui di salah satu tempat asalnya. Kalau tidak di Minangkabau, ya di Makassar. Tetapi takdir berkata lain, ia harus berjuang sampai ke tanah Jawa untuk melupakan cintanya kepada Hayati. Akhir film ini kalau dari saya sendiri mengatakan film ini telah merubah perspektif pandangan kita terhadap suatu adat. Bagaimana adat itu menetapkan atau mencabut sesuatu hal yang seharusnya dan tidak seharusnya ditetapkan. Adat berperan penting. Dan tingginya kekuatan adat atau kuatnya adat pada zaman itu membuat Zainuddin tidak bisa untuk bersama Hayati. Sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.